kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini pertama itu ada bertahan hidup, terus juga kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan rasa berguna. Disampaikan ke kawan-kawan kita, saya kira akan sangat mendukung program kita, program sekolah untuk membentuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Suryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru dan teman sejawat. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan pada tayangan video berikut ini. Sosialisasi budaya positif ini kami lakukan secara berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak yang lainnya di SMA Negeri 7 Kota Jambi selama 2 hari. Hari pertama dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Puspadewi, dan materi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi akan dipaparkan oleh Ibu Kiki Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Aspidinal SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu-ibu CGP Angkatan 7 Kota Jambi selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi dan sesi yang alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kembali menunda-nunda dari karangan sumber kita yang sangat luar biasa. Meskipun kita lakukan di siang hari, semoga kita tetap semangat dan sehat. Sosialisasi kali ini mengusung tema sosialisasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selalu kita bersahabat kepada selalu bersahabat kepada beliau, insyaallah nantinya kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seiring berjalannya waktu, program sekolah penggerak berlanjut dengan program yang lain, program tenaga praktik, program CGP terus dijalankan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendukung kegiatan sahabat-sahabat kita. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tapi juga bagi kita. Zaman berubah, budaya positif yang nanti teori-teorinya dan prakteknya yang akan dijalankan seperti apa, itu nanti oleh narasumbernya. Tapi yang sedang kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengarahannya untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita tanamkan untuk keseharian kita dan untuk kebaikan kita bersama juga ke depan.
acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya kita masuki materi yang kali ini akan dipimpin oleh Ibu Fitri Sufi. Untuk itu acara kami serahkan kepada Ibu Fitri Sufi. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan TU yang menyempatkan diri hadir di acara ini meskipun terpaksa. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini menjelang sore kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan acara sosialisasi budaya positif kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 7 SMA Negeri 7 Kota Jambi. Tanpa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah tentang sosialisasi budaya positif yang merupakan bagian dari materi yang kami dapatkan dari kegiatan CGP Angkatan 7. Materi kita pada hari ini untuk budaya positif itu terdiri dari 6 materi, yaitu materi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian materi yang keempat adalah 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, kemudian materi yang kelima adalah restitusi, dan materi yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kami membagi materi ini menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Puspadewi. Kepada Ibu Ika, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan tata usaha, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif aksi nyata guru penggerak. Salawat berserta salam kita tidak bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk hari ini saya selaku bukan menggurui Bapak Ibu di sini ya, kami mensosialisasikan apa yang kami dapat mengikuti modul 1.4 kawal di program guru penggerak. Kami di sisi mensosialisasikan bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu materi yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi kita di sini tujuannya menjelaskan makna kontrol. Jadi menjelaskan makna kontrol dari paparan teori yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dan menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan motivasi perilaku manusia. Serta tujuan yang ketiga, menjelaskan pentingnya dan memilih menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Salah satu permainan kita
Bapak Ibu berdua mungkin sepasang. Coba Bapak Ibu satu membuka tangan, satu menutup. Cobalah buka dulu tangan kita. Silakan diperagakan Bu Erni atau Bu Kiki dengan Bu Erni. Kita memperagakan di sini Bapak Ibu yang mempermainkan. Ini untuk tujuan kita yang pertama. Kita sama-sama membuka dulu. Bu Erni silakan bukanya. Tentukan pilih yang mana yang menutup. Dan yang ditutup ini adalah seolah-olah barang yang berharga dengan diri kita. Apakah ini sebuah rahasia, apakah itu emas berlian atau intan, seperti itulah di dalamnya itu kan. Jadi kita menggambarkan bahwa sesuatu yang tertutup itu sangat berharga. Jadi yang satu mencoba untuk menghasut supaya kita membuka. Mau tidak Bapak Ibu membuka? Bagaimanapun sesuatu yang di kepala tangan kita ini sangat berharga di dalamnya. Apakah rahasia kita waktu SMA dan mau suami kita tahu kan? Bagaimanapun caranya tertarik. Yang satu misalnya teori kontrol itu Bapak Ibu, yang mengontrol atau memotivasi diri kita adalah diri kita sendiri. Itu sudah berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi kepala tangan yang kita berhargai ini, jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Dan begitu juga dengan menerapkan disiplin positif di kelas atau di sekolah, baik itu bagi guru atau bagi murid. Tetapi terima kasih kepada Bapak Hidayat. Sebelum saya menanggapi, mungkin ada dari Bapak Ibu narasumber, ada yang bisa menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih karena ada satu lagi materi yang terakhir, yaitu materi dari saya mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau tadi Ika memberikan materi tentang teori kontrol, kalau di sini materinya sangat menarik. Kenapa? Untuk saya pribadi, materi pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini ada begitu banyak pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang benar? Apakah kita sudah memberdayakan siswa kita selayaknya sebagai seorang siswa, kan? Apakah kita sudah menyadari perbuatan baik yang kita lakukan itu apakah murni dari dalam diri kita sendiri atau ada iming-iming? Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, kita dapat menganalisis teori motivasi yang intrinsik yang dituju dalam mendapatkan, dan diharapkan ya setelah mendapatkan materi ini kita mampu menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kerjasama dari seluruh keluarga semua. Kemudian materi saya, mungkin ada teman-teman atau rekan CGP yang mau menambahkan. Sebenarnya saya cuma menambahkan ya Bapak Ibu, juga cuma menambahkan saja karena apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Vicky, Ibu Rati, dan Ibu Rika itu sudah mencakup semuanya. Kita menanamkan budaya positif itu memang tidak gampang, jadi kita harus menanamkan motivasi dari diri kita sendiri. Karena sangat jelas pemaparannya bahwa kita sebagai guru harus memulai dari kita sendiri untuk melakukan budaya positif tersebut. Untuk saat ini materi yang kita Hari kedua, lanjutan sosialisasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Rati Dian Cahyani dengan materi keyakinan kelas. Kemudian, materi 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Erni Suryani. Dan yang terakhir, materi restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan dipaparkan oleh Ibu Fitri Supi. Berikut tayangannya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir pada kegiatan di hari kedua sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru dan rekan-rekan CGP Angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini sama-sama berbagi ilmu mengenai budaya positif. Kali ini, tema hari ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama mengenai keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh Ibu Rati Dian Cahyani. Lalu ada tema 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh Ibu Erni Suryani. Dan yang 2 tema terakhir, posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh Ibu Fitri Supi. Langsung saja kita masuki materi yang pertama oleh Ibu Rati. Pada Ibu Rati, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Walaupun cuaca dan waktu itu sangat pas sekali untuk menjalankan rapat, tapi Bapak dan Ibu di sini masih tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan kita. Baiklah, hari ini saya akan coba masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum saya masuk ke materi keyakinan kelas,
saya mau biar tidak lupa yang kemarin kita sudah membahas tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Titi, yaitu tentang ada sedikit restitusi ya. Bapak Ibu di sini masih ingat tidak restitusi itu apa? Jadi restitusi itu Bapak dan Ibu itu adalah serangkaian proses yang menciptakan kondisi bagi murid-murid kita untuk memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi menimbulkan kesadaran bagi diri sendiri bahwa oh iya aku berbuat salah, terus kita membimbingnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut juga dari dirinya sendiri. Nah, untuk membimbingnya ke arah restitusi itu ada hubungannya dengan materi yang juga sudah disampaikan oleh Ibu kita, yaitu tentang nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu, kalau seseorang sudah memiliki nilai kebajikan, maka mereka akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memperbaiki dirinya. Jadi di sini bukan hanya sekedar murid-murid itu bukan hanya sekedar melaksanakan atau mengikuti aturan, tetapi juga ikut serta dalam membuat keyakinan tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan berarti mau menggurui, tidak Bapak dan Ibu ya. Cuman mungkin kami mendapatkannya lebih dahulu, mau menyampaikannya mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang mendapatkan, kita sharing saja. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Sebelumnya coba Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Selamatannya, ini jawabannya kan selamatan betul sekali ya, Dewi ya. Nah, Bapak dan Ibu, keselamatan, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesehatan itu adalah yang disebut dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa kita melakukan ini karena untuk keselamatan, kita melakukan ini karena untuk kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Nah, sekarang untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu ada sedikit perbedaan dengan yang namanya peraturan. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, jadi tidak terlalu spesifik. Nanti kita buat lebih umum. Kemudian pernyataan yang senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nanti kita lihat contohnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena dia dibuat dalam kalimat-kalimat yang universal saja. Tidak seperti tata tertib sekolah, mungkin dia akan lebih spesifik ya, mau bayar karena banyak sekali. Itu kadang-kadang kita lupa. Nah, ini tidak, dia ringkas. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan karena kita sendiri yang bikin. Kalau kita berani membuat, arti kita setidaknya sanggup untuk melakukannya. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita nanti seperti diskusi. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu nggak bisa dipakai sekali kita buat untuk selama-lamanya sudah. Karena kondisi bisa saja berubah, warganya juga bisa saja berubah. Nah, inilah nanti Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan nantinya ke kelas kita masing-masing. Ini bukan hanya untuk wali kelas, tapi berlaku untuk semua kita sebagai guru mata pelajaran dan juga Materi selanjutnya ini yang akan disampaikan oleh Ibu Erni adalah 5 dasar kebutuhan manusia dan dunia berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rati itu materi tentang keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas sehingga disepakati bersama oleh dua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja yang membuat peraturan itu. Nah, sekarang materi yang akan saya
dikatakan itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan ini. Saya berbicara di depan ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu pasti lebih berpengalaman, lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya yang masih baru mau memulai. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kita semua setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Kemudian dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar anak yang beragam. Jadi kebutuhan anak kita ini beragam, banyak macam-macamnya. Jadi setelah mendapat materi ini, nanti tujuannya bisa tercapai ini semua. Di sini ada pertanyaan menarik, Bapak Ibu. Ada sebuah kasus Ibu Ambar, saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar atau Bapak Ibu menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut Bapak Ibu, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Tidak mau bekal, lapar. Ya, kita lihat jawabannya. Menurut pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar tersebut, dengan konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi Bapak Ibu, ketika murid berbuat kesalahan atau melanggar peraturan, pasti ada kebutuhan dasar salah satunya yang tidak terpenuhi. Seperti kasus yang ini tadi, ya, seperti kasus ini tadi, anak itu mengambil makanan kawannya. Alasannya apa? Karena dia lapar, kata Chef Ibu lihat tadi ya, Ibu Mi. Nah, itu nanti kita akan mencari tahu, kita tanya dulu bagaimana, kenapa anak tersebut mengambil makanan kawannya. Jika dia menjawab seperti ini, ada beberapa kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Doni tersebut. Ki Hajar Dewantara dalam satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memupuk dan memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kutipan ini berarti sama dengan kita. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru menuntun dan mendukung murid dalam memberi kebutuhannya secara memenuhi kebutuhannya secara positif. Nah, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanamannya, sama seperti kita. Kita berusaha memahami masing-masing kebutuhan anak didik kita, murid kita. Terus kenapa mereka melakukan kesalahan? Pasti ada alasannya.
Menurut Dr. William Webster, ini adalah salah satu psikiater dari Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Webster ini, pertama itu bertahan hidup, kemudian merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Masing-masing kelima kebutuhan ini, Bapak Ibu, kita semua harus memilihnya. Ketika salah satu 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka ada rasa kita ingin memenuhinya dengan cara yang negatif ketika kita tidak mendapatkan dengan positif. Bertahan hidup atau survival ini, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan komponen psikologis pada kita ini menjadi kebutuhan akan kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus yang tadi ya Bapak Ibu, kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, sama halnya dengan kita menemukan kasus siswa kita, murid kita di dalam kelas, ketika dia keluar kelas dengan makan di kantin, tapi kita ketemu dia itu makan di kantin. Nah, berarti dia memenuhi kebutuhan yang bertahan hidup ini. Dia berusaha memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu, tapi dengan cara dia melakukan peraturan dan sisi dengan cara meninggalkan pelajaran yang berlangsung. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa bahkan melindungi itu sayangi dan terima, melindungi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kita baca itu dan anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini kasih sayang dan rasa ini kalau kita lihat dalam kasus yang tadi, apabila suami menjawab bahwa karena mengenal manusia senang temannya dan ketika temannya melakukan dan dirinya pada orang tuanya, sehingga orang tuanya ketika dia berbuat ulah atau berarti dia membutuhkan perhatian dari kita, membutuhkan kasih sayang dari kita. Ini kalau kasus yang tadi, ini tadi lihat yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni tadi dalam kasus tersebut bahwa dia merasa bosan dan makan yang dibawakan ibunya dari rumah itu, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, itu saja. Gara-gara itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Memenuhi kebutuhannya sama dengan pemilihan Aisyah yang kita berarti ini sering kita temukan Bapak Ibu ya, sering kita temukan
berbeda. Dia senang belajar itu sambil bermain. Nah, banyak macam-macamnya ya, juga terus juga ketika kita mengajarnya hanya mencatat, terus ceramah. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun ya. Kita berusaha untuk berubah saja Bapak Ibu. Pola kita yang lama, misalnya kita hanya mencatat, terus mengasih tugas langsung, itu mungkin anak-anak ada yang membosankan bagi mereka. Kita ubahlah, misalnya kita sekali-sekali kita pakai ekspresi, terus gunakanlah permainan-permainan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kelima ini, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, di sini didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi ini tadi ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni tadi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, kesimpulannya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jika murid tidak bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara positif, maka dia melakukannya, memenuhikannya dengan cara yang negatif Bapak Ibu. Nah, di sini ada tugas mandiri Bapak Ibu yang kita jawab bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sekarang sudah paham perbedaan dari kelima kebutuhan dasar? Coba pikirkan bagaimana selama ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekarang ke diri Bapak Ibu saja. Ini ada lingkaran ini tidak nampak ya? Kurang jelas. Ini ada pertanyaan untuk menjawab di sini. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi ini dengan apa ini? Ini ada jawabannya di sini. Misalnya ini jawaban saya ya Bapak Ibu ya. Diterima atau disayang ini kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi dengan bisa diterima keluarga dan teman. Kemudian bisa sukses di semua bidang yang sedang digeluti. Kemudian bebas mengambil keputusan terkait diri sendiri. Kemudian senang, rekreasi, jalan-jalan dan mencoba hal yang baru. Ini kebutuhan dasar yang saya tulis di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri di dalam hati. Kemudian ini ada kasus. Kita jawab bersama. Bila seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru panik, bingung, dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawab yang diberikan bingung. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru.
kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini termasuk apa nih? Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ini jawabannya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu ya. Sekarang kasus Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Ada jawabannya lain? Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Termasuk apa ini Bapak Ibu? Termasuk apa Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kesenangan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Mari kita lihat Bapak Ibu ya jawabannya. Yang pertama tadi itu jawabannya kesenangan. Mengapa? Nah di sini kan ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, jadi dia senang bersenandung di dalam saat belajar tadi. Nah ini kesenangan Bapak Ibu. Nampak ya jawabannya? Yang kedua itu cinta dan kasih sayang, benar tadi penguasaan dan kebebasan. Kasus Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ya Bapak Ibu, menyetir mobil itu seru. Apa ini? Senangan. Nampak jawabannya Bapak Ibu. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, ini termasuk cinta dan kasih sayang. Ya. Kebebasan. Kebebasan ya Bapak Ibu atau cinta dan kasih sayang? Oke, nanti kita lihat. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Cinta dan kasih sayang. Apa ini? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Ini panjang ya Bapak Ibu ya, ini kasusnya. Ihsan siswa kelas 10A SMA karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting. Ya, lomba debat di hari itu, kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerja yang bagus
di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Cinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Jadi ada perubahan Bapak Ibu. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah tersebut. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan tersebut sehingga Ihsan tersebut ada perubahannya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Penguasaan? Apa alasannya? Apa Bapak Ibu? Masih semangat ya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, ini kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan? Kasih sayang. Karena setelah dia menjadi juara debat, maka seluruh guru dan siswa lain melihat Ihsan itu bagus dan menjadi debater yang hebat. Jadi dia merasa ada rasa kasih sayang dari orang. Sebelumnya dia pemalu. Kalau pemalu kan berarti dia tidak punya rasa pilih. Kalau sekarang sudah pilih. Gitu. Iya. Yang lain ada lagi tambahannya, apalagi kebutuhan dasar yang terpenuhi oleh Ihsan ini? Ya, kita lihat kebutuhan dasar yang terpenuhi pada Ihsan ini sehingga membuatnya dia berubah dengan kasih sayang. Ya, di sini kebutuhan dasar yang terpenuhi Ihsan ini kasih sayang dan rasa diterima. Karena Ihsan direkomendasikan oleh guru-gurunya untuk mengikuti technical meeting lomba debat. Ya, benar yang digunakan oleh Pak Ubay tadi. Kemudian ada kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Di sini ada penjelasannya. Kenapa kesenangan? Ihsan bisa meraih juara umum. Ya, pada saat itu Ihsan meraih juara umum sehingga dia bisa merubah perilakunya, sikapnya yang tadinya pemalu. Dan penguasaan menjadi ketua klub. Kebebasan, dan Ihsan giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan dia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Setelah 5 kebutuhan dasar manusia, nah sekarang kita ke dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas itu? Ini ya Bapak Ibu. Dunia berkualitas itu adalah tempat fokus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita tadi Bapak Ibu. Dr. William Glasser ini menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan beberapa terbaik dalam hidup kita yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifatnya lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas ini lebih unik dan personal Bapak Ibu. Nah, maksudnya di sini seperti yang album foto ini tadi Bapak Ibu ya, album foto ini semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Begitu juga ketika Bapak Ibu misalnya menyimpan foto kasih yang Bapak Ibu simpan itu di album foto ya Bapak Ibu ya, bukan di HP ya. Kalau HP mungkin semuanya ada. Nah, kalau di album foto pasti Bapak Ibu memilih yang berkualitas, yang
Nah, itu berarti itu memang kualitasnya bagus. Nah, itu juga di dalam dunia berkualitas ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengukur di sini. Cukup Bapak Ibu nanti menjawabnya dalam hati saja, cukup di sini ya. Dalam ini sebenarnya tugas mandiri di dunia berkualitas ini sebagai acuan saja, acuan Bapak Ibu untuk mengukur dunia berkualitas ini. Dalam lingkaran bawah ini ada bantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada lingkaran di sini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Misalnya keluarga, terus pacar, masih ada yang pacar? Salah ya Bapak Ibu? Oh masih, ya. Mantan pacar. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Bapak Ibu? Kemudian ini kalau Bapak Ibu menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Bapak Ibu paling inginkan pada diri Bapak Ibu? Kemudian apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat dibanggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu? Ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu. Terus yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengukur dunia kita Bapak Ibu. Dan ini penutupnya dari materi yang sudah saya sampaikan, penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ya Bapak Ibu. Butuh proses untuk merubah semuanya, untuk kita lebih baik lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik kepada Ibu Fitri. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Harus semangat. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya untuk restitusi ini tadi kemarin itu sudah dibahas oleh Ibu Kiki, juga sudah dibahas tadi sedikit oleh disinggung sedikit oleh Ibu Rati. Nah, di sini saya lebih kepada menunjukkan 5 posisi kontrol dalam kegiatan restitusi. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebelumnya bahwasanya ketika anak melakukan sebuah kesalahan dalam restitusi itu kita tidak menggiring anak untuk merasa bersalah kemudian menebus kesalahannya dengan kata maaf atau mungkin dengan membayar denda atau melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya Bapak Ibu, karena itu hanya akan membuat anak justru membuat dirinya merasa nyaman tapi dari sisi eksternal saja. Artinya begini, ketika misalnya kita minta dia untuk melakukan sesuatu sebagai penembus kesalahannya, artinya saat itu dia sedang melakukan kita menggiring anak untuk sekedar hanya menebus kesalahannya saja. Artinya setelah kesalahannya dia tebus,
kewajibannya dia tebus, istilahnya misalnya membayar denda, setelah membayar kata maaf, maka selesailah sudah, kesalahannya dimaafkan. Tapi keinginan dia untuk berubah, memperbaiki diri, itu belum dapat Bapak Ibu. Maka kemudian muncullah di sini, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu nanti. Nah, setelah kita pelajari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu nanti silakan lihat di manakah Bapak Ibu berada pada posisi dari 5 kontrol yang ada ini. Saya ingin menambahkan kata-kata kebajikan ini sebenarnya Pak Jokowi sebagai presiden. Seperti kalau salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah bersama, oh hati-hati alat kebajikan. Kan mungkin kata-kata kebajikan itu saja. Kalau memang ada kebaikan, tadi kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramo-ramo semua dari KTL Pulau Komodo. Sudah lama saya menanti akhirnya nama tiba duko kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita ambil contohnya waktu contoh sepatu yang benar itu. Hari ini kita sudah melaksanakan segi 3 restitusi dengan ketiga langkah itu terhadap siswa yang bersangkutan. Ternyata besoknya siswa itu melanggar lagi. Jadi kita ulang segi 3 restitusi lagi atau bagaimana? Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Uwe, adakah rekan yang ingin menjawab? Baik, silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Ubay. Baiklah, Pak Ubay, untuk ini mohon maaf bisa ditambahin untuk guru senior bahasa Indonesia-nya. Saya juga tadi takut ragu kan, saya browsing juga Bapak sebenarnya. Jadi kalau kebijakan itu Pak, itu adalah setahu saya itu adalah suatu langkah rencana untuk melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau kebajikan itu adalah sama dengan akhlak atau nilai kebaikan, kebiasaan baik. Jadi kalau kebijakan memang berasal dari kata bijak setahu saya. Tapi kalau kebajikan itu tidak ada kata dasarnya, tapi memang satu kata kebajikan. Ada. Oh, ada ya? Oh gitu. Oh ya, itu masih bisa ya berarti ya. Tapi memang dia sesuatu yang berbeda Pak. Saya baru tahu juga Pak kalau ada kata dasarnya bajik Pak. Terima kasih Bu Erni. Sedikit menambahkan ya, baik. Jadi yang Bapak tanya tadi, sebaiknya nilai kebaikan kata kebaikan ini diganti dengan kebaikan, ya Pak. Sebenarnya kata kebaikan itu memang artinya kebaikan, positif, nilai positif. Nah, kalau sifat positif manusia yang berperan tujuan mulia yang ingin dicapai. Kata dasarnya ini tadi yang artinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa baik itu berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi katanya kalau arti dari kata baik itu adalah kebaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Eli tadi. Jika kita sudah melakukan segitiga restitusi memanggil anak yang melakukan kesalahan tadi, setelah itu dia mengulang lagi. Apakah kita melakukan segitiga restitusi lagi? Begitu ya Pak Eli? Ya. Sesuai dengan materi yang kami dapatkan di CDP ini, ketika anak itu masih melakukan hal yang sama, kita sebagai pendidik juga harus tidak boleh bosan memanggil anak tersebut melakukan segitiga restitusi tersebut. Karena ketika kita memanggil kalau anak itu saja yang membuat kesalahan memakai sepatu yang berbeda warna, terus menerus dia lagi, besoknya dia lagi, selanjutnya dia lagi. Insya Allah kalau kita terus memanggil dia tidak bosan,
insya Allah anak itu akan berubah. Mungkin bisa ditambahkan lagi sama rekan yang lain. Nah, untuk ini misalkan restitusi sudah dilakukan, tapi siswa masih juga melakukan hal yang sama, kembali ke kebutuhan dasar. Apa kebutuhan siswa itu yang belum dipenuhi? Kita tanya, alasan mereka itu apa, kita gali benar-benar. Kalau seperti itu dia tidak berubah terus, di mana salahnya? Apa salahnya? Kan? Orang tua sudah dipanggil, siswanya sudah dipanggil, tapi tidak pernah berubah. Berarti ada yang terlewat dari kita sebagai guru, orang tua sambung di sini, orang tua kedua, kita belum memperhatikan siswa. Memang ada gitu siswa-siswa kita yang unik ya, seperti itu, walaupun tidak semuanya 1, 2, kalau orang Jawa bilangnya pencilan, beda dari yang lain. Nah, siswa-siswa istimewa dan unik seperti inilah yang harus kita perhatikan. Bukan berarti siswa lainnya tidak kita perhatikan. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin segitu saja dulu Pak, karena mengingat waktu yang sudah sangat-sangat melewati batas yang sudah dari jadwal. Baik Bapak Ibu, sekian dulu. Semoga apa yang materi yang sudah kita pelajari bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya dan rekan-rekan CGP memohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya kami di sini juga masih belajar, dan kami mohon doa Bapak Ibu supaya pendidikan kami lancar sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu selama 2 hari ini. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diniati Putri, guru dari SMA Negeri 7 Kota Jambi. Saat mengikuti sosialisasi budaya positif yang dibagikan oleh teman-teman saya, calon guru penggerak SMA Negeri 7, saya mendapatkan materi positif tentang kebutuhan dasar manusia. Karena ternyata sebagai guru, kita harus mampu memenuhi kebutuhan siswa sebagai seorang manusia agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Di masa depan, saya berharap saya mampu lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan siswa agar dapat memberi pembelajaran yang merdeka kepada siswa. Terima kasih untuk rekan-rekan calon guru penggerak SMA Negeri 7 yang telah berbagi. Semoga terus memberikan hal-hal yang positif di sekolah untuk kami para guru dan siswa. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasri Dinal, SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 7 Kota Jambi, sangat mengapresiasi terhadap kegiatan dari calon guru penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dalam hal ini, pada Ibu Ika yang telah memberikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kepada Ibu Kiki yang telah memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ratih yang memberikan materi tentang keyakinan kelas. Keempat, terima kasih juga kepada Ibu Erni yang telah memberikan materi tentang 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, kepada Ibu Fitri Supi yang telah memberikan materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan dengan materi-materi yang diberikan ini ikut mendongkrak, ikut mempercepat proses dari perubahan, proses dari pergerakan sekolah penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi ini. Insya Allah para audiens yang telah diberikan materi
bisa memahami dan bisa melaksanakan dan ikut mempercepat proses pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.